Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom online rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya, dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Orang-orang yang terbuang. Oke, yuk kita buka dulu ayatnya yang saya ambilkan dari kitab Mazmur 55 ayat 22. Ya, dikatakan, buanglah bebanmu kepada Yahweh, karena Dia yang akan memelihara kamu. Oke, rekan-rekan semuanya. Pada awal tahun ini ya, di tengah-tengah pandemi, saya ingat ada seorang yang suka ngomong murah banget gitu ya. Tiba-tiba ada berita bahwa dia masuk ke tahanan ya, ditahan oleh polisi. Dan sayangnya rekan-rekan, pada waktu itu kata-kata murah banget itu banyak ditiru. Dan yang menyakitkan, ada loh ternyata hamba-hamba Elohim yang juga menggunakan kata-kata itu. Ya, saya ingat ada seorang rekan saya gitu ya, yang makan di restoran sama teman-teman dia. Lalu dia bertanya gitu ya, tadi kita makan habis berapa? 4 juta. Hah? 4 juta? Murah banget gitu ya rekan-rekan ya. Oke, kalau dia pengusaha atau dia punya income yang kuat, nggak apa-apa, bukan urusan kita. Tapi karena dia seorang hamba Tuhan yang harusnya kalau ada surplus dia bisa bagikan kepada jemaat dia atau kepada orang-orang sekitar dia yang berkekurangan, jadi ironis gitu ya. Memberinya belum seberapa, tapi ceritanya bahkan sama teman-teman 4 juta, dan dia bilang murah banget gitu ya. Oke, anyway, hari ini bukan itu yang mau saya bahas ya. Yang saya mau bahas adalah rekan-rekan, orang yang suka ngomong tadi itu ya, si orang tokoh yang suka ngomong murah banget itu ya, akhirnya masuk ke tahanan. Sekarang udah masuk penjara gara-gara apa? Penipuan ya, investasi bodong katanya ya. Tapi kita nggak mau bahas itu. Yang kita mau bahas adalah rekan-rekan, dia pernah berkata ya, orang ini pernah menuliskan sebuah buku yang judulnya Miskin Adalah Privilege ya. Dan ada banyak orang yang protes ya, kok miskin itu privilege ya? Miskin itu adalah orang yang hidupnya susah gitu ya. Privilege itu artinya apa? Orang yang punya fasilitas. Artinya apa? Kemudahan. Nah rekan-rekan, hari ini saya mau bahas mengenai itu ya, orang-orang yang terbuang. Terbuang gimana Pak? Karena gini, setahu saya, kalau Anda itu orang yang privilege, orang tua Anda kaya, minimal Anda punya kemudahan. Dalam hal apa? Mungkin orang berkata, enggak Pak, saya mulai dari nol kok. Enggak ada anak orang kaya yang mulai dari nol. Kenapa? Karena Anda pasti disekolahin. Pendidikan teman-teman itu bukan dari nol. Pendidikan itu adalah suatu modal. Banyak orang gak punya modal pendidikan. Terutama siapa? Anaknya orang-orang miskin, gak punya modal pendidikan. Jadi saya salut buat rekan-rekan semuanya yang walaupun belum kaya, tapi Anda berjuang. Anda bukain anak-anak Anda asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Kenapa? Kalau saya tanya pada orang-orang yang bukain asuransi pendidikan buat anak-anaknya, biasanya motivasinya adalah apa? Karena saya gak mau Pak, anak saya susah kayak saya. Dulu saya susah, tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan loloskan saya. Saya bisa juga sekolah Pak, karena perjuangan orang tua saya yang luar biasa. Akhirnya dengan supaya sekolah juga, sehingga saya akhirnya nggak bodoh Pak. Saya sekolah dan bisa kerja. Jadi setelah sekarang saya Pak kerja, biarpun nggak bagus Pak pekerjaan saya, nggak gajinya nggak gede, tapi saya nggak mau anak-anak saya mengalami hal yang sama. Jadi rekan-rekan, kalau Anda punya pendidikan, Anda nggak mulai dari nol. Anda nggak mulai dari nol teman-teman, nggak dari nol. Itu adalah sebuah modal, bukan modal uang. Tapi modal pendidikan itu something ya, jangan bilang itu nothing, itu something. Jadi rekan-rekan, kalau Anda punya pendidikan, masa kecil Anda dikasih pendidikan oleh orang tua Anda, maka Anda nggak mulai dari nol, ya. Lah emangnya kenapa sih Anda harus mulai dari nol? Nggak harus kok. Banyak anak-anak orang kaya yang saya respect, ya. Ada seorang yang saya kenal kebetulan karena dulu saya motivator, dan dia motivator juga ya. Dia menghasilkan 1 miliar pertama dia di usia 16 tahun. Wow, kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena dia jual properti ya. Dia beli suatu apartemen ya, bukan cuma satu loh. Proyeknya yang dia beli ya pada waktu belum dibangun. Sehingga pada waktu apartemennya dibangun,
dia udah untung duluan. Pada waktu apartemen jadi, dia udah untungnya puluhan lipat kali ganda ya. Dan dia udah menghasilkan 1 M pertama dia untungnya doang pada waktu dia berusia 16 tahun. Belum 17 ya, 16 tahun. Nah rekan-rekan, dia itu anaknya orang kaya. Makanya dia tahu taktiknya gimana menghasilkan uang dari properti. Jadi dia beli properti yang belum dibangun ya, sehingga pada waktu dibangun udah untung. Pada waktu jadi untungnya udah banyak ya. Kalau dia nggak punya modal pendidikan, dia nggak akan tahu rahasia itu. Tapi intinya gini teman-teman, kita nggak harus kok mulai dari nol. Ada banyak dari antara kita yang mulainya udah surplus, mulainya dengan uang puluhan juta, ratusan bahkan miliaran. And it's okay, nggak usah malu rekan-rekan. Itu berkat, nikmati berkat dari Tuhan ya. Karena berkat beda-beda. Ada yang berkat muncul dalam bentuk orang tua yang baik ya, orang tua yang punya duit lebih baik lagi, orang tua yang kasih pendidikan lebih oke lagi, keluarga yang bahagia harmonis mengasihi anak-anaknya itu lebih oke lagi. Jadi nggak semua orang mulai dari nol. Kalau Anda nggak mulai dari nol, nikmati berkat Tuhan, syukuri. It's okay ya, syukuri. Karena kita wajib bersyukur, itu berkat yang luar biasa. Nah yang kedua rekan-rekan, ada juga orang-orang yang miskin. Anaknya orang-orang yang nggak ada duit sama sekali, miskin ya rekan-rekan. Nah kalau ada yang bilang miskin adalah privilege, itu ngaco. Tapi ada benernya juga. Dan saya nggak ngomongin ini dalam bentuk wah orang-orang miskin tuh biasanya lebih tough pak. Enggak. Saya ngomongin begini rekan-rekan. Kalau ada anak orang miskin, tapi Anda rajin dan Anda kebetulan juga pintar. Kalau nggak pintar nggak apa-apa, asal rajin ya, sehingga kelihatan jadi pintar ya rekan-rekan. Nggak apa-apa, masih ada juga beasiswa. Dan ada banyak banget beasiswa, bantuan-bantuan zaman sekarang ini terutama ya, zaman pemerintahan sekarang ini ada banyak bantuan. Kalau Anda miskin, syaratnya apa? Nggak boleh bodoh, nggak boleh males, dan harus miskin. Nah teman-teman, inilah yang saya bilang orang-orang yang terbuang. Kenapa? Karena dia nggak kaya. Kalau dia kaya, privilege oke. Anak orang kaya oke, bagus ya. Tapi dia ini nggak miskin, biasa aja. Tapi nggak pinter juga, nggak rajin juga. Dan saya kenal beberapa orang seperti ini, minta beasiswa kemana-mana ditolak. Kenapa? Nggak boleh pak, harus membuktikan kalau miskin ya. Sampai akhirnya teman saya itu bilang, aduh Geng, mending gua miskin kalau gitu ya. Ya nggak juga sih ya. Tapi rekan-rekan betul, dia mau kuliah di mana-mana nggak bisa kuliah. Karena apa? Miskin. Kalau dia mau minta beasiswa harus miskin, terbukti miskin rekan-rekan ya. Jadi ternyata rekan-rekan, zaman sekarang ini susah loh bikin surat miskin. Gak kayak dulu ya, ke kelurahan bikin surat keterangan nggak mampu, jadi miskin deh gitu ya. Tapi zaman sekarang ternyata enggak ya, karena ada pengetatan ya. Nggak boleh segampang itu orang ngaku miskin, harus ada step-stepnya. Jadi mau jadi miskin pun susah ternyata. Dan teman saya ini orangnya juga bener ya, dia nggak mau memiskinkan diri, ngaku-ngaku miskin. Padahal dia emang nggak miskin, pas-pasan aja sih, tapi nggak miskin gitu loh. Nggak termasuk di bawah garis kemiskinan. Akibatnya dia repot, karena dia nggak bisa kuliah, karena dia nggak kuliah, karena dia nggak bagus, dia nggak bisa mencapai level yang orang-orang bisa capai, ya. Dan karena dia nggak dapat beasiswa, kemana-mana minta nggak dikasih ya, nggak dapat LPDP. Akibatnya apa rekan-rekan? Dia harus kerja ekstra kuat ya. Dia terima aja deh, jujur aja ya. Dia akhirnya melamar pekerjaan mulai dari OB ya. Dari OB dia mulai jadi tukang sapu yang buat bikin Indomie, bikin super mie, instan gitu maksudnya ya. Sampai akhirnya apa? Dari dia jualan pop mie atau Indomie itu rekan-rekannya, dan dia masakin di kantor ke orang-orang lain ya, ke staff-staff lain, maka dia punya dapat income tambahan. Itu yang akhirnya dia buat kursus. Dari kursus dia bisa upgrade. Kursus A, B, C, lalu dia mulai memberanikan diri untuk dia ikut kelas pekerja ya, kelas karyawan, kuliah D1, D2, D3 sampai akhirnya S1. Jadi harus kerja ekstra kuat. Kalau dia miskin nggak perlu, karena ada banyak beasiswa yang dia bisa apply. Tapi karena dia nggak miskin, dia terbuang. Kaya nggak, miskin nggak ya. Akibatnya apa? Benar-benar nggak ada privilege sama sekali. Nah rekan-rekan, hari ini saya ingin ngomongin apa? Orang-orang terbuang ini, itu yang perlu kita bantu ya teman-teman. Anda mungkin tahu ya, kalau ada hamba Tuhan gitu ya, yang lulusan luar negeri, mungkin lulusan Amerika gitu ya, punya duit,
maka ideal dia bikin gereja, ya, semua yang bekerja di sana dibayar dengan mahal, nggak kekurangan pengerja, nggak kekurangan pemusik, nggak kekurangan WL, karena semuanya dia bisa bayar pakai duit. Dan itu nggak apa-apa, it's okay rekan-rekan, ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang gerejanya minus, miskin, jemaatnya miskin, benar-benar minus semuanya. Itu juga oke. Kenapa? Karena dia dalam tanda kutip privilege. Banyak orang membantu dia. Kenapa? Karena kasihan, ya rekan-rekan, ya. Gereja-gereja kayak itu kasihan rekan-rekan. Nah, ada juga terbuang. Siapa yang terbuang? Hamba-hamba Tuhan yang punya kerjaan dan juga bukan orang miskin. Nah, mereka ini rekan-rekan kaya enggak, miskin juga enggak. Dan mereka ini nggak pernah ada yang bantu. Kenapa? Kan nggak miskin, Pak. Dan bolak-balik rekan-rekan, ya. Teman-teman saya juga berkata gitu, ya, ngomong sama saya, ya, tanya itu sama saya, "Gang, lu di kota nggak sama yayasan ini?" "Enggak." "Kenapa emang?" "Dia lagi mau bantu, yayasan mau bantu orang, hamba bantuan di desa-desa, pelayanannya orang-orang yang nggak mampu." "Ya." "Wah, keren dong," saya bilang gitu. "Iya, tapi yang dicari hamba Tuhan yang miskin, nggak punya apa-apa. Kalau punya kerjaan nggak boleh, kalau punya titel nggak boleh, punya ijazah nggak boleh, S1 nggak boleh. Kenapa? Bisa kerja." Nah, rekan-rekan, ini yang saya bilang orang-orang yang terbuang. Kalau hamba Tuhan seperti ini, rumahnya roboh, ya udah, doain aja. Tapi kalau miskin, roboh, langsung ada kepedulian. Yuk bantuin yuk. Hamba Tuhan tuh miskin loh, rumahnya roboh, ya. Tapi orang-orang hamba Tuhan yang punya ijazah, punya sarjana teologi ya, atau S1 ijazah lain, ya, bisnis bagaimana? Diharapkan apa? Diharapkan punya kerjaan. Ya nggak ada mau bantu. Kenapa? Kan dia mampu. Ya dulu dia mampu, sekarang jadi hamba Tuhan loh, udah nggak kerja loh, pelayanan doang loh dia. Oh, nggak usah dibantu lah. Kenapa? Kan mampu. Nah, ini orang-orang terbuang rekan-rekannya. Dan seringkali orang-orang bilang apa? Yuk, hendaklah kasih kita tuh nggak pura-pura, tapi kasih yang benar-benar mengasihi dengan tindakan. Tapi intinya apa? Betul, kalau susah dibantu, ya. Pelayanan dibantuin. Tapi intinya apa? Bukan lo. Kok bukan lo? Iya. Kalau mereka yang kaya nggak perlu bantuan, privilege. Yang miskin bantuin, kasihan. Oke, kasihan. Yang tengah-tengah bukan lo. Banyak orang pikir gimana? Ya boleh sih, Pak, tapi tampang lo nggak miskin, Pak. Tampang lo tuh nggak kasihan. Jadi ya nggak dibantu. Kenapa? Karena kan lo nggak butuh dibantu. Kan lo nggak tahu keuangan gua. Tapi rekan-rekan banyak yang mikir gimana? Pak, kalau kita bantu yang miskin, Pak, kan nanti dapat berkat dari Tuhan, dapat pahala. Gila ya, ngomongin pahala ya orang Kristen ya. Kan ngomongin pahala, Pak, ada pahalanya. Kalau kaya mampu kan nggak usah, Pak. Oke, gimana kalau yang nggak kaya tapi nggak miskin juga? Nah itu kan terbuang kan, karena orang-orang mikir dia nggak layak dibantu, nggak cocok dibantu, ya, nggak butuh. Padahal rekan-rekan, banyak orang bukan nggak butuh dibantu, tapi apa? Mereka nggak mau memisahkan diri. Karena apa? Bikin malu nama Tuhan, ya. Jadi mereka sekuat tenaga. Jangan sampai gue kayak orang miskin, kemana-mana dia ngomongin duit, berkat. Enggak, ya. Banyak orang yang kayak gitu, masih punya idealisme, masih percaya pada firman Tuhan. Nah rekan-rekan, inilah yang hari ini saya mau jadikan fokus kita, ya. Mungkin ada banyak orang-orang yang seperti itu, yang terbuang, ya, nggak kaya juga, nggak miskin juga. Terus gimana dong? Tambah lagi satu, ya. Kadangkala ada orang-orang itu yang ngundang hamba Tuhan lain ke gereja mereka, juga sama mikirnya. Undang itu yang luar kota, Indonesia Timur. Kenapa? Minus. Kalau pelayanan di kota, teman-teman, pelayanan di kota itu mahal. Dan seringkali hamba-hamba Tuhan yang punya pekerjaan, uangnya habis buat apa? Pelayanan, rekan-rekan, ya. Oleh karena itu, janganlah kita hari ini memandang muka. Tuhan kan nggak memandang muka, ya, istilah nggak memandang bulu gitu, ya. Tapi rekan-rekan, seringkali orang-orangnya Tuhan ini loh mandang muka. Kalau pelayanan di kota dianggapnya apa? Kaya raya, Pak. Khotbah sekali khotbah dapat berapa? Anda tahu nggak, teman-teman? Saya tiap hari Sabat ibadah pasti khotbah. PK-nya berapa, Pak? Dapat amplop berapa?
Lah gereja gua yang nggak dapat amplop, kan jemaat gua, gereja gua yang nggak diamplopin lah. Malah kalau ngundang orang, gua yang amplopin, rekan-rekan, karena gua gembalanya. Tapi kalau gua khotbah diamplopin berapa? Ya nggak diamplopin lah, ya. Kan jemaat gua, tanggung jawab gua, dan saya fight tiap minggu, tiap hari, tiap bulan. Untuk apa? Memastikan ini jemaat bukan jemaat pengemis, ya. Makanya saya nggak ada tuh orang apa? Saya nggak ada kolektan, ya. Yang kayak ada kolektor, nungguin depan orang, pakai kantong kolektor, cerik gitu ya. Kalau belum ngasih, belum pergi gitu ya. Ada di beberapa gereja yang seperti itu. Tapi saya nggak. Saya ajarin tim saya di jemaat yang percaya pada firman Tuhan. Maka balik lagi, saya kuatkan lagi hari ini, walaupun saya tahu ada orang-orang yang terbuang dari sistem karena dia nggak kaya, nggak privilege, tapi nggak miskin juga, jadi nggak dibantu. Tapi rekan-rekan, firman Tuhan berkata apa? Dalam Mazmur 55:22 tadi, firman Tuhan berkata apa? Lemparkan bebanmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan memelihara kita. Ya, jadi betul, mungkin kita nggak dibantu karena kita dianggap kaya, dianggap mampu. Kita mungkin nggak dibantu karena kita nggak mau memiskinkan diri, pura-pura miskin supaya dibantu, ya rekan-rekan. Tapi rekan-rekan, walaupun nggak ada yang bantu kita, tapi hari ini saya mau kuatkan Anda semuanya, kita semuanya, kita kuat yuk. Karena firman Tuhan berkata, buang kekhawatiran kita, beban kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia akan memelihara kita. Dalam bahasa Inggris katakan, for He will sustain you. Zaman sekarang G20 banyak orang ngomong soal apa? Soal kesinambungan. Energi yang berkesinambungan, ya, pekerjaan yang berkesinambungan, industri yang berkesinambungan. Artinya apa? Nggak menghancurkan, ya, nggak ngerusak. Rekan-rekan, hari ini kalau Anda pelayanan, saya cuma ingin nguatin Anda, ya. Walaupun Anda kelihatannya mampu sehingga nggak ada yang bantu Anda. Kalaupun Anda juga nggak mau memiskinkan diri, Anda nggak mau minta-minta, atau Anda nggak mau tampangnya Anda buat seolah-olah Anda kasihan. Rekan-rekan, kalaupun Anda hari ini terbuang oleh sistem gereja yang nggak bantu yang kelihatannya kaya, walaupun perlu dibantu sebenarnya, dan Anda nggak mau pura-pura miskin biar dibantu, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan mensustain Anda. Kalau Anda pengusaha, Anda juga tahu ya, pengusaha itu kan harus pakai iman juga, sama aja. Tapi karena pengusaha nggak ada orang membantu, karena apa? Anda pengusaha. Kalau Anda profesional, Anda dokter, Anda agen asuransi, Anda penggiat MLM, nggak ada membantu Anda. Karena apa? Karena Anda profesional. Tapi rekan-rekan, walaupun nggak ada yang membantu Anda, kuatkan hati Anda. Karena firman Tuhan berkata, Dia, Tuhan, yang akan memelihara Anda. Dia akan membuat Anda berkesinambungan. Bahkan, Dia akan membuat Anda menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi hari ini, rekan-rekan, kalaupun Anda sama kayak saya, termasuk dalam bagian orang-orang yang terbuang oleh sistem, nggak kelihatan miskin, tapi nggak kaya juga, kayaknya nggak layak dibantu deh, tapi perlu dibantu. It's okay. Kalaupun nggak ada yang bantu, ingat, Tuhan yang berjanji akan membantu Anda, akan mensustain Anda, membuat Anda berkesinambungan. Jadi jangan pernah takut. It's okay. Kuatkan hati Anda. Tuhan tahu keadaan Anda, dan Dia yang akan mensustain Anda, membuat Anda terus berlanjut berkesinambungan, bahkan bukan hanya bertahan, tapi menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Oke? Bapak Yahweh, dalam nama Yesus HaMasyiah, memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus HaMasyiah. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.